Sampai seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya saudara, kerabat ya Rasulullah. Aku sambung silaturahmi baik-baik, dia mutus. Saya ngebaikin dia, mereka jahil. Aku berbuat baik kepada mereka, mereka malah jahat kepadaku. Aku berusaha untuk baik-baik, maksudnya sabar dan sebagainya, tapi dia cuek denganku. Ini ngadu kepada Nabi, orang semacam ini. Dia berbuat baik dengan saudaranya, nggak pernah dibalas. Nabi mengatakan, sesungguhnya dengan caramu itu seolah-olah kau telah menaburkan abu panas, debu panas di mukanya. Maksudnya apa? Kita akan masuk bab bagaimana kita berurusan dengan saudara-saudari kita. Tambah keindahan hidup Anda dengan mesra dengan saudara. Saudaramu adalah anak ayah dan ibumu, dan kadang saudaramu adalah anak ayahmu. Biarpun beda ibu, kadang saudaramu adalah anak ibumu, biarpun beda ayah. Ingat ancaman dari Nabi, la yadkhulul jannata qati', tidak masuk surga orang yang mutus tali persaudaraan. Dan kalau orang mutus tali persaudaraan itu memang yang rusak adalah hatinya. Begitu mudahnya dia membuat kerusakan dengan orang lain. Karena apa? Yang sedarah dengan dia saja diganggu dan disakiti, bagaimana dengan orang lain? Kalau ada orang baik tidak bisa baik dengan saudara, kalau ada orang tidak bisa baik dengan saudara, kalau ada orang zalim kepada saudara, kemudian dia kok berhubungan dengan Anda sangat baik, hati-hati. Bukan dia baik sesungguhnya, cuman dia belum sempat zalim kepada Anda. Pahami makna ini. Kalau ada orang baik, kenapa tidak baik dengan saudaranya, kemudian kok tampak dia baik dengan manusia yang lain, maka sebetulnya dia itu hanya belum sempat zalim, nunggu waktunya saja, karena hatinya yang mati, hatinya yang rusak. Sementara berbuat baik dengan saudara adalah kebaikan di atas kebaikan. Kalau Anda bersedekah dengan orang yang ada di sana yang tidak pernah Anda kenal, tidak ada hubungan sanak kerabat, Anda mendapatkan pahala yang besar. Tapi di saat Anda bersedekah dengan adik sendiri yang membutuhkannya, pahala di atas pahala, double pahala sedekahnya utuh, pahala silaturahmi, bahkan mungkin pahala berbakti pada orang tua, karena itu anak kesayangan orang tua kita. Saudara adalah penting, wahai hamba Allah. Jangan sampai ada di antara kita bermusuhan dengan saudara karena hal sepele. Jangan sampai kita memutus tali persaudaraan. Hati-hati. Ini, kalaupun ada saudara mengganggu kita, tidak boleh kita membalas. Kita harus membalas dengan kebaikan. Karena apa? Kita rindu ridha Allah. Bahkan kalau bicara silaturahmi yang sejati, Nabi menggambarkan, laisal wasilu bil mukafi'. Penyambung silaturahmi sejati itu bukan orang yang membalas kebaikan saudara. Walakinnal wasil, akan tapi penyambung silaturahmi sejati adalah man idza quti'at rahimu alladzi quti'at rahimu, yang diganggu, diputus, dijailin dia, wasalaha, justru dia menyambung. Kalau saudara kita berbuat baik sama kita, mah enteng kita membalasnya dengan kebaikan, itu mah biasa. Tapi di saat dia tidak baik dengan kita, lalu kita membalas dengan kebaikan, itulah istimewa. Sampai seorang laki-laki ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna rajulan, ini datang kepada ya Rasulullah, inna li qarabatan, aku punya saudara, kerabat ya Rasulullah, asiluhum wa yaqta'unani, aku sambung silaturahmi baik-baik, dia mutus. Saya ngebaikin dia, mereka jahil. Uhsin ilaihi ma yusi ilayya, yusi'un ilayya. Aku berbuat baik kepada mereka, mereka malah jahat kepadaku. Ahlum alaihim wa yajhalun alayya. Aku berusaha untuk baik-baik, maksudnya sabar dan sebagainya, tapi dia cuek denganku. Ini ngadu kepada Nabi, orang semacam ini. Dia berbuat baik dengan saudaranya, nggak pernah dibalas. Nabi mengatakan, in kunta kama taqul, jika engkau benar seperti yang kau katakan, wahai hamba Allah, jika engkau benar seperti yang engkau katakan, faka'an laka annama tusiffuhumul malla, sesungguhnya dengan caramu itu seolah-olah kau telah menaburkan abu panas, debu panas di mukanya. Maksudnya apa? Menjadikan mereka itu, jadi kalau kita tidak membalas, mereka sendiri yang kebingungan. Wa mazala ma'aka minallahi dhahirun madum ta'alaih, ini yang terpenting.
Dan ketahuilah, jika kamu dibegitukan oleh saudaramu, ketahuilah senantiasa Allah menyertaimu dengan bantuannya selagi engkau masih seperti itu. Jadi kalau ada yang dijahili oleh saudaranya, yakin justru aku dengan Allah, aku dekat kepada Allah. Banyaklah memohon, banyaklah berbuat baik karena Anda ditolong oleh Allah, Anda dengan Allah. Ada orang 3 model, ini diadukan, yaitu tadi. Kalau ada orang berbuat jahat kepadaku, bagaimana ya Rasulullah kalau aku balas dengan kejahatan? Dijawab, kamu sama kalau begitu dengan dia. Yang kedua, orang berbuat baik kepadaku lalu aku balas dengan kebaikan. Ya memang harus begitu, itu wajar, mah biasa. Yang istimewa gimana? Dia tidak baik kepadamu dan engkau membalas dengan kebaikan. Ayo kita saat ini melihat saudara-saudari kita. Dia adalah anak ayah kita, anak ibu kita. Bicara tentang silaturahmi tidak sah kecuali kita bicara tentang sebab apa sih yang menjadikan kita kok sama saudara tidak akur. Bicara silaturahmi bisa silaturahmi bahasa basi. Karena sudah menjadi sebuah kekuatan hanya untuk pamer keluarga besar Pak Haji Fulan. Namanya apa? Reuni keluarga haji besar Pak Haji Fulan. Pak Haji ini Masya Allah nyembelih sapi. Kelihatannya akrab berkumpul. Tapi rupanya diam-diam sambil lirik-lirian. Gelang dipakai semuanya mau pamer, mobilnya mau pamer, rupanya diam-diam hatinya bermusuhan. Tidak ada cinta, hanya action saja, action reuni, action silaturahim, tapi sungguhnya hatinya berantakan. Bukan itu yang diinginkan. Yang diinginkan adalah bertemunya hati. Maka ayo kita cari apa sebab orang memutus tali persaudaraan. Banyak sebabnya. Kita perlu rinci satu demi situ, jangan-jangan itu adalah aku. Itu adalah aku, persaudaraan. Di antaranya adalah sama ayah tapi beda ibu, atau sama ibu beda ayah. Ini di antaranya. Ada orang mungkin ayahnya sama, gara-gara bedanya ibu itu sudah lirik-lirikan. Tidak akur, padahal ayahnya sama. Anggap saja ayahnya punya anak dia, kemudian ibunya meninggal dunia, lalu menikah lagi dengan ibu yang baru, punya anak, berarti kan adiknya. Cuman kekotoran jiwa mengatakan itu bukan anak ibuku, tapi kan anak ayahmu. Nggak bisa, tidak. Akhirnya beda, memperlakukan yang beda dengan adiknya. Nah, di saat ayahnya meninggal dunia, adiknya masih kecil, kesempatan untuk masuk neraka dengan berbuat zalim kepada adiknya. Hati-hati. Atau mohon maaf, ibunya sama-sama masih ada, yang ini yang sering. Ibunya sama-sama masih ada. Ada kecemburuan seorang istri yang pertama kepada yang kedua atau sebaliknya, tapi cemburu ini justru jadikan jembatan menuju neraka. Anaknya diajari bermusuhan dengan saudaranya. Anaknya diajari, maka ibu gagal yang telah mengajari anaknya punya kebencian dengan saudaranya. Mungkin Anda tidak bisa bertegur sapa dengan madu Anda, mohon maaf, dengan madu Anda, tapi anak Anda jangan jadikan anak syaitan. Ajari mereka untuk baik-baik, karena apa? Jangan sampai hatinya rusak, punya dendam. Ajari untuk sambung silaturahmi. Ya, mungkin Anda sebagai seorang istri tidak bisa sapaan dengan istri yang lainnya, tapi anak Anda sudah terlanjur lahir dari perut Anda, dia harus menjadi anak yang sukses. Jangan tanamkan di hatinya kebencian. Bahkan mungkin, mohon maaf, ibu yang satunya lagi nggak baik, jahat dan sebagainya. Itu kan ibunya. Mohon maaf, mungkin ayahnya menikah lagi, mohon maaf. Ketemu istri yang kurang baik, ngerongrong segala macam, lahir anak tidak dosa, jangan dihubung-hubungkan dengan ibunya yang nggak benar, tapi anak adalah adikmu, hai hamba Allah. Ini contoh. Atau sebaliknya, seorang ibu suaminya meninggal dunia, lihat, suaminya meninggal dunia, dia punya hajat harus menikah, anaknya nggak setuju, ibunya melahirkan lagi, dimusuhi anaknya. Karena apa? Karena waktu ibu menikah aku tidak setuju. Nah, ini memusuhi adiknya. Harus kita cermati, sehingga seibu bermusuhan. Innalillah. Kalau memang kesalahan orang tuanya, mungkin biarkan, itu kesalahan orang tua. Tapi kita sebagai anak ketemu anak, ketahuilah kita harus sambung silaturahmi.
Dan ini berat, hal-hal semacam ini harus cermati. Kadang kita lengah, bahkan seorang ibu kadang menanamkan kebencian. Kalau kita mengajari anak kita punya benci, sebetulnya kita telah mengantarkan anak kita ke neraka di dunia dan neraka di akhirat. Hidupnya dengan kebencian, karena sudah melatih kotor hatinya dengan benci dengan orang yang seharusnya dicintai, maka dia akan sangat mudah membenci siapapun. Karena hatinya hati pendengki, hati pembenci, bukan hati yang lapang dan hati memaafkan. Ada lagi sebab diantaranya seperti itu. Kemudian sebab mutus tali persaudaraan ada gara-gara pernikahan. Naudzubillah. Gara-gara pernikahan, menikah dengan orang memaksa, aku harus nikah dengan dia. Sementara orang itu mungkin tidak terlalu baik atau tidak sesuai sampai bermusuhan dengan saudaranya. Atau mohon maaf, kita cari kalau ternyata gara-gara Anda menikah dengan dia kemudian menjadi putus persaudaraan, ya sudah tobat. Aku salah menikah dengan dia. Tapi setelah itu aku tidak boleh terus dalam kesalahan. Aku akan berdamai, aku akan minta maaf. Dan tolong kalau memang sudah ketemu adik semacam itu, lapang, buka hati, buka diri untuk bisa terjalin silaturahmi. Itu kan kesalahan di dalam melangkah dulu. Tapi bukan berarti harus kita musuhi sepanjang waktu. Ketahuilah saudara adalah tetap saudara. Hati-hati. Jadi kita yang perlu mencari sebab kita bermusuhan itu apa? Menjadi kita tidak silaturahmi itu apa? Kenapa harus bermusuhan dengan saudara? Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.